Oke, selamat pagi untuk kita semua, terkhusus untuk anak-anak kami semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya, sehingga kita boleh mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, di sini materi kita pertama di pertemuan pertama ini di kelas 11, yaitu mungkin di kelas 10 udah kita pelajari nih, belum? Sudah kita mungkin ulas tapi hanya sedikit. sekilas ya. Hanya sekilas, namun di sini kita akan lebih memahami bagaimana itu sebenarnya hak asasi manusia. Nah, pertama coba dilihat di sini. Yang bagian pertama itu kita pahami dulu apa itu hak asasi manusia sekilas. Tapi nanti setelah ini kita memang harus membahas lagi ya di bagian B nanti ya, makna dari hak asasi manusia. Nah, pertama kita artikan dulu hak asasi manusia itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain atau oleh siapapun. Dan hak asasi manusia ini berlaku seumur hidup dan untuk semua manusia, bahkan orang gila sekalipun memiliki hak asasi manusia. Oke, Orang gila juga memiliki hak asasi manusia. Nah, lalu di sini hak asasi manusia itu tidak memiliki batasan seperti yang tadi Ibu jelaskan, tidak melihat umur, jenis kelamin, negara, ras, agama dan yang lain. Lalu di sini sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Kita harus pahami bagaimana sejarah munculnya, kenapa ada hak asasi manusia ini, kenapa dibutuhkan hak asasi manusia. Ya, tapi sebelum ke sana Bu Kamil, tadi kan kita sampaikan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Bahkan hak asasi manusia itu dimiliki sejak berada dalam kandungan. Makanya seorang wanita hamil, seorang ibu dilarang untuk melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya. Karena ketika dilakukan pengguguran, ketika dilakukan aborsi, maka melanggar HAM. Itu sudah melanggar hak janin Untuk hidup atau calon bayi untuk dilahirkan atau untuk hidup, tumbuh dan berkembang nantinya. Lalu kenapa sih kita harus belajar hak asasi manusia ini? Apa sih yang mendasarinya? Gimana sih awalnya gitu? Iya, kenapa hak asasi manusia itu diperlukan atau dikembangkan gitu ya? Iya, benar. Nah, jadi untuk memahami itu, pertama kita harus pahami dulu bagaimana sejarahnya perkembangan hak asasi manusia ini ada di dunia sebelum ke Indonesia ya, ke dunia. Nah, pertama hak asasi manusia ini seperti yang ada di slide itu tidak terlepas dari sejarah penindasan yang terjadi secara khusus yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Nah, ketika banyak masyarakat yang mengeluh atau merasa diberlakukan tidak adil, maka banyak tuntutan yang diberikan oleh masyarakat secara khusus kepada pemerintah untuk diberlakukan secara adil. Nah, bagaimana mereka menuntut supaya ada keadilan berdasarkan hak asasi manusia tadi. Nah, sehingga di sini di sejarah perkembangan HAM di dunia ada beberapa piagam ya, piagam yang dimunculkan. Bagaimana di dalam piagam itu berisi tentang keterangan-keterangan atau keinginan yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti piagam yang pertama itu ketika yang ada di negara Inggris ya. Negara Inggris. Di kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Raja John Locke ya. Raja John Locke yang seperti yang udah mungkin sering kita dengar, Magna Carta. Bagaimana isi dari piagam tersebut? Yang pertama itu rakyat Inggris menuntut kepada raja agar berlaku adil terhadap rakyat. Nah, itu tadi seperti yang Ibu jelaskan. Ada beberapa, kalau kita buka di buku paket ada 8 piagam yang isinya itu berbeda-beda. Setiap piagam itu berbeda-beda. Namun secara umum isi dari setiap piagam itu tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah supaya berlaku adil melihat hak asasi manusia. Oke, saya rasa seperti itu. Kalau untuk isi ataupun keterangan dari piagam-piagam yang muncul yang ada di dunia, baik di Inggris, di Prancis, Amerika Serikat dan yang lain, boleh kita lihat apa saja yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, saya rasa seperti itu untuk sejarah perkembangan di dunia. Nah, setelah tadi kita belajar tentang hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia di dunia, kita kembali lagi ke Indonesia. Kita balik ke Indonesia lagi.
bagaimana sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah tonggak awal hak asasi manusia itu dimulai ketika Budi Utomo mendirikan organisasi. Dan ini adalah perjuangan pertama Indonesia untuk meraih kemerdekaan hingga sampai saat ini. Itulah satu perjuangan awalnya. Lalu lahir Sarekat Islam, Indis Partis, lalu lahir Perhimpunan Indonesia, lalu yang terakhir lahir lagi Pendidikan Nasional Indonesia. Dan ini semua adalah cikal bakal perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, di mana masyarakat menginginkan Indonesia merdeka, lepas dari penjajahan. Dan paling penting adalah ketika dikatakan lepas dari penjajahan, artinya Indonesia berhak untuk menentukan nasib negara sendiri. Kira-kira seperti itu, Bu Kamel. Nah, lalu kalau tadi kan itu sebelum kemerdekaan. Kalau sudah kemerdekaan, kira-kira gimana, Bu Kamel? Nah, oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Petrus bagaimana sejarah perkembangan pemikiran hak asasi manusia itu di Indonesia sebelum kemerdekaan dilihat dari beberapa organisasi yang muncul. Organisasi yang pertama tadi Budi Utomo, yang mana perlu kita ketahui apa yang dituntut atau apa yang dikembangkan di organisasi ini di Budi Utomo, itu memperjuangkan kebebasan untuk berserikat ya Pak. Lalu yang kedua itu Sarekat Islam itu memperjuangkan hak kehidupan yang layak. Yang ketiga Indis Partis itu memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan, kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Nah, lalu yang keempat itu tadi Perhimpunan Indonesia memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan yang terakhir itu Pendidikan Nasional memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat dan yang lain. Nah, itulah untuk sebelum kemerdekaan, yaitu mulai dari tahun 1908 sampai 1945. Oke, di sini kita bahas bagaimana perkembangan pemikiran hak asasi manusia pada periode sesudah kemerdekaan, yaitu tahun 1959 sampai 1966, atau yang biasa kita sebut dengan masa demokrasi terpimpin. Nah, di sini apa yang menjadi masalah di sini yaitu tidak adanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat di pihak parlemen gitu ya, atau sistem kepemimpinan hanya berpusat kepada presiden saja, sehingga di sini dianggap melanggar hak untuk berbicara, hak untuk memberikan pendapat. Lalu setelah pada masa pemerintahan ini berakhirnya pemerintahan periode 1959 sampai 1966, beralihlah ke masa Orde Baru. Nah, di sini sudah bisa dikatakan perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia itu sudah lumayan bagus, sehingga pada pemerintahan Orde Baru ini sudah ada didirikan yaitu organisasi atau lembaga lah ya, lembaga penegakan hak asasi manusia yang biasa kita dengar dengan nama Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu yang didirikan pada tahun 1993. Lalu masih banyak pelanggaran yang dianggap ketika masa demokrasi terpimpin tadi, yaitu contohnya pemberlakuan Presiden Soekarno seumur hidup ya. Iya, diangkat sebagai presiden. Iya, presiden seumur hidup. Lalu di sini kita masuk ke periode 1998 sampai sekarang. Saya rasa coba. Nah, kalau di periode 98 ini berbeda lagi dia ceritanya. Kenapa ada 98? Awalnya ini dimulai ketika masyarakat gerah dengan kondisi keadaan HAM, penegakan HAM pada saat itu. Ketika mahasiswa melakukan aksi demo besar-besaran itu, untuk yang dituntut mahasiswa adalah yang pertama Soeharto turun dari kekuasaannya. Itulah tuntutan mahasiswa yang pertama, karena tidak kondusif lagi keadaan Indonesia pada saat itu. Lalu mahasiswa menuntut adanya kebebasan untuk berpendapat di muka umum, maka lahirlah Undang-Undang tahun
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, mengenai hak asasi manusia yang di sana diatur hak-hak dasar dan hak pokok warga negara. Lalu tahun 2000 direvisi lagi, diperbaharui lagi, bahasanya bukan direvisi, bukan diperbaharui. Dikembangkan lagi, semakin dikuatkan lagi pada tahun 2000 dengan munculnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM. Apabila ada pelanggaran di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, maka akan diadili atau diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi kira-kira sampai di situ aja dulu ya untuk perkembangan dan sejarah hak asasi manusia ini. Nanti bisa kita lihat lagi nanti sampai ke kalau saat ini dia pelanggaran HAM itu banyak dilakukan di media sosial. Oke, cukup di sini materi kita hari ini. Tetap dijaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.